Selamat datang di Dadin Dark Voice. Tempat di mana cerita bukan sekadar fiksi, tapi mungkin terjadi padamu. Di bawah gemerlap lampu neon yang seolah menari di langit Orchard Road, Sabtu malam itu adalah sebuah simfoni keramaian yang memekakkan telinga sekaligus memanjakan mata. Gedung-gedung pencakar langit berlomba-lomba memancarkan cahaya dari jendela-jendela toko yang dipenuhi manekin berpose modis. Dentuman musik elektronik mengalun tak putus dari berbagai butik mewah, berpadu dengan riuhnya obrolan orang-orang dari berbagai negara. Aroma parfum mahal bercampur kopi hangat menciptakan wangi khas yang hanya bisa ditemukan di jantung kota metropolitan seperti Singapura. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan ponsel di tangan, menenteng tas belanja merek terkenal, atau sekadar menikmati suasana sambil sesekali berpose untuk selfie. Rasanya seperti seluruh isi dunia tumpah ruah di satu titik, menciptakan hiruk-pikuk yang energik dan tak ada habisnya. Di tengah lautan manusia ini, ada satu pengunjung yang entah bagaimana berhasil menarik perhatian sekaligus luput dari pandangan banyak orang. Sosok itu, yang sedari tadi kami panggil Mimin, bergerak dengan cara yang sangat aneh. Bukan berjalan kaki layaknya manusia, melainkan melayang rendah seolah dia terlalu malas untuk mengangkat kakinya. Sebuah ngesot yang aneh dan tak lazim. Rambut hitam panjangnya menjuntai hingga menyentuh lantai marmer yang licin, sesekali berkibar pelan ketika ada hembusan AC yang kuat. Wajahnya, jangan ditanya, tertutup rapat oleh helaian rambutnya, hanya menyisakan sedikit siluet dari bentuk kepala yang samar. Sesekali, dari balik rambut itu, terdengar suara cekikikan pelan, sehalus bisikan angin di antara dedaunan bambu, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri jika kau mendengarnya di tempat yang sepi. Tapi di tengah keramaian Orchard Road, suara itu tenggelam begitu saja, dianggap sebagai bagian dari kebisingan kota. Mimin, si kuntilanak ngesot itu, sedang dalam misi pencarian jati diri, atau setidaknya pencarian diskonan. Ini mall apa hutan sih? Kok gedungnya tinggi amat? Mana diskonan patah diumpetin lagi? Gerutu Mimin dalam hati, suaranya terdengar seperti bisikan berdesir yang hanya dia sendiri yang bisa dengar dengan jelas. Dia celingukan, mata batinnya mengamati setiap sudut, setiap papan iklan, setiap display toko dengan penuh keheranan. Dibandingkan dengan pohon beringin tua yang jadi rumah lamanya di pinggir desa, atau kuburan kuno tempat dia biasa nongkrong, Orchard Road ini ibarat dimensi lain, penuh cahaya, suara, dan bau uang. Sebagai kuntilanak yang sudah hidup ratusan tahun, Mimin memang bukan tipe hantu yang kolot. Dia selalu mengikuti perkembangan zaman, bahkan sempat punya akun media sosial, tapi jarang posting karena males selfie. Makanya, ketika mendengar bisik-bisik dari para arwah penasaran tentang surga belanja bernama Singapura, Mimin langsung tertarik. Katanya di sana sering ada flash sale yang gila-gilaan. Diskonnya sampai puluhan persen, bahkan ada yang 90%. Flash sale itu adalah sebuah misteri baginya. Bagaimana mungkin harga bisa turun drastis dalam waktu singkat? Apakah ini semacam ritual pesugihan zaman modern? Mimin memutuskan untuk membuktikan sendiri. Perjalanannya dari Indonesia ke Singapura pun tidak mudah. Butuh skill melayang tingkat tinggi agar tidak tertangkap radar pesawat dan harus ekstra hati-hati jangan sampai salah belok dan nyasar ke Malaysia. Tapi, semua pengorbanan itu terasa sepadan jika dia bisa menemukan harta karun berupa barang-barang branded dengan harga miring. Maklum, kain kafan yang dia pakai sekarang ini sudah buluk dan mulai pudar warnanya. Dia pengen punya wardrobe baru, siapa tahu bisa dipakai buat acara kondangan arwah-arwah di alam sana. Saat sedang asik berkeliling, Mimin tiba-tiba melihat kerumunan orang yang luar biasa padat, lebih padat dari antrean sembako gratis di kampungnya. Mata batinnya menangkap sebuah papan besar berwarna merah menyala, tulisannya menggoda iman. Mega Flash Sale, diskon up to 90%. Sontak, mata Mimin yang tidak terlihat itu seolah berbinar-binar. Aura kegembiraan terpancar dari dirinya, membuat suhu di sekitarnya sedikit menurun, meski tidak ada yang menyadarinya, karena efek AC mall yang terlalu terdingun. Ini mah, diskon 90%? Lumayan! Buat ganti kain kafan yang udah agak bulu, bisik Mimin dalam hatinya, suaranya sedikit lebih keras kali ini, nyaris seperti desisan.
Tanpa pikir panjang, Mimin langsung mengubah kecepatan ngesotnya. Dia meluncur dengan kecepatan lumayan, nyoba menerobos kerumunan manusia yang padatnya minta ampun. Prosesnya tidak mudah. Ngesot di lantai marmer yang licin ternyata jauh lebih sulit daripada melayang di atas tanah kuburan. Dia harus sedikit memiringkan badannya, menghindari kaki-kaki manusia yang tak berhenti bergerak, dan memastikan rambutnya yang panjang tidak tersangkut roda troli belanja. Beberapa orang memang sempat merasakan sensasi aneh, seperti ada angin dingin yang lewat di sela-sela kaki mereka, atau rambut mereka sedikit bergerak padahal tak ada angin. Tapi, lagi-lagi, fokus utama mereka adalah flash sale. Siapa peduli angin aneh kalau ada diskon 90% di depan mata? Mereka menganggapnya cuma efek samping dari overcrowded di area promo. Dengan susah payah, akhirnya Mimin berhasil mencapai barisan paling depan. Dia menyelinap di antara celah-celah kaki, lalu sedikit mendongak atau lebih tepatnya menengadah untuk melihat apa yang sedang diperebutkan dengan begitu sengitnya. Sebuah meja besar dipenuhi tumpukan barang berwarna-warni. Orang-orang berebut, saling sikut, bahkan ada yang sampai terjatuh. Setelah mengamati dengan seksama, Mimin akhirnya tahu apa yang jadi objek rebutan itu. Lipstik? Bisik Mimin sedikit kecewa. Buat siapa? Gue kan gak punya bibir yang jelas gini. Sebuah nada frustrasi terdengar dalam bisikannya. Dia jauh-jauh datang hanya untuk ini. Kuntilanak mana yang butuh lipstik? Mimin sudah siap untuk menyerah dan mencari diskonan lain. Mungkin di toko elektronik atau bagian perabot rumah tangga. Siapa tahu ada diskon ranjang buat bobo siang. Tapi, tepat ketika dia hendak berbalik, matanya, atau lebih tepatnya pandangan batinnya, menangkap sesuatu. Di pojok, ada sebuah etalase kecil yang agak tersembunyi. Tidak seramai meja lipstik tadi. Di sana sebuah tulisan kecil berwarna hijau menyala, Special Offer, kain batik cantik, buy one, get one free. Seketika, aura kekecewaan Mimin langsung sirna, digantikan dengan semangat membara. Nah, ini baru gua butuh. Dia nyaris berteriak kegirangan, tapi berhasil menahan diri. Sebuah kain batik dan buy one, get one free pula. Ini seperti mujizat di rimba belanja. Tanpa buang waktu, Mimin langsung meluncur secepat kilat ke arah etalase batik itu. Ngesotnya kali ini jauh lebih gesit, seolah ada magnet yang menariknya. Dia tidak menyadari bahwa gerakannya yang tiba-tiba dan aneh itu, meski sempat luput dari keramaian, kini mulai menarik perhatian. Beberapa petugas keamanan mall, yang dari tadi mondar-mandir mengawasi ketertiban area flash sale, sempat melihat sekilas bayangan hitam yang bergerak sangat rendah di antara kaki-kaki pengunjung. Mereka mengkerunyutkan dahi. Apa itu tadi? Gumam salah seorang satpam. Awalnya mereka mengira cuma sampah plastik yang tertiup angin AC. Tapi kemudian mereka melihatnya lagi, bergerak lebih cepat ke arah etalase batik. Mereka saling pandang. Ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah gangguan makhluk halus mungkin? Mereka memutuskan untuk mendekat dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mimin, yang sedang dalam euforia akan mendapatkan batik gratis, sama sekali tidak menyadari bahwa petualangan belanjanya di Singapura akan segera berubah menjadi aksi kejar-kejaran yang tak terduga. Di depan etalase batik itu, Mimin merasa sudah menemukan surga dunia. 2 lembar kain batik cantik sudah terbayang di benaknya. Yang satu, motif mega mendung warna ungu, pas buat dipakai pas ada arisan arwah di malam Jumat. Yang satu lagi, motif parang rusak warna biru dongker, cocok buat ngelayat ke alam lain. Dengan semangat 45, Mimin pun langsung mengulurkan tangannya yang semi-transparan itu, siap menyambar kedua kain incerannya. Dia bahkan sudah membayangkan bagaimana rasanya punya baju baru setelah berabad-abad pakai kain kafan itu saja. Kain kafan itu sudah lusuh, warnanya pudar, bahkan ada beberapa bagian yang bolong gara-gara sering nyangkut di ranting pohon. Ini adalah kesempatan emas untuk makeover penampilan. Namun, belum juga ujung jarinya yang tak kasat mata menyentuh kain batik lembut itu, tiba-tiba sebuah suara menggelegar memecah keramaian mall. Suara dari pengeras suara, sangat keras dan menggema, membuat telinga Mimin, yang entah bagaimana masih berfungsi, berdenging. Perhatian, perhatian, dilarang berlarian dan merusak ketertiban di area flash sale. Kami juga mendeteksi adanya gangguan makhluk halus di sekitar sini.
Mohon untuk tetap tenang, tapi waspada. Mimin langsung kaget setengah mati. Atau lebih tepatnya, kaget setengah arwah. Gangguan makhluk halus. Perasaan dari tadi gue diem-diem baik, cuma mau ambil batik, bisiknya dalam hati. Nada suaranya berubah panik. Dia celingukan, menoleh ke segala arah dengan gerakan kikuk. Dan benar saja, kini pandangan banyak orang tertuju padanya. Beberapa pengunjung yang tadinya sibuk berebut barang kini membeku, menunjuk-nunjuk ke arah Mimin dengan wajah pucat pasi. Bisik-bisik ketakutan mulai terdengar. Itu apa? Kok melayang-layang? Rambutnya panjang banget. Tiba-tiba, dari kejauhan, dua sosok berbadan besar berseragam satpam mulai bergerak cepat ke arahnya. Senter besar di tangan mereka menyala, menyorot ke segala penjuru, seolah mencari sesuatu. Mimin bisa merasakan aura tegang dan kepanikan mulai menyebar di sekitarnya. Mampus, ketahuan, jerit Mimin dalam hatinya. Keringat dingin, jika kuntilanak bisa berkeringat, mulai bercucuran. Dia tidak pernah menyangka niatnya belanja diskonan malah berujung seperti ini. "Hei, kamu, yang rambutnya panjang, berhenti!" teriak salah satu satpam. Suaranya menggelegar dan tegas. Semper mereka kini fokus menyorot tepat ke arah Mimin. Mimin terdiam sesaat, pikirannya kalut. Dia ingin sekali berteriak, "Saya cuma mau beli batik, Pak, bukan mau nyolong." Tapi tentu saja dia tidak bisa bicara. Dengan refleks supernatural yang dimilikinya, Mimin langsung ngesot secepat kilat. Gerakannya kali ini jauh lebih panik dan tidak beraturan. Dia meluncur zigzag di antara kaki-kaki pengunjung yang masih syok, menciptakan kekacauan di area tersebut. Suara cekikikannya yang biasanya lembut dan menyeramkan, kini berubah menjadi cekikikan histeris, menandakan kepanikan yang luar biasa. "Aduh, gimana ini? Masa gara-gara mau beli batik malah dikejar-kejar kayak maling?" rutuk Mimin dalam hati sambil terus meluncur. Keadaan menjadi semakin kacau. Pengunjung yang kaget melihat Mimin bergerak cepat, ditambah teriakan satpam, mulai ikut berlarian. Ada yang menabrak rak display, membuat tumpukan baju diskon berhamburan. Ada yang tersandung manekin, menyebabkan manekin itu jatuh menimpa pengunjung lain. Suara bruk dan aduh bersahutan dengan teriakan ketakutan. Para satpam yang mengejar Mimin juga tak kalah paniknya. Mereka kesulitan mengejar sosok yang melayang rendah itu di tengah kerumunan yang kacau balau. Satpam 1 tersandung karpet, Satpam 2 nyaris menabrak dinding kaca. Semuanya terasa seperti adegan film komedi slapstick yang absurd, tapi dengan sentuhan horor yang bikin merinding. Mimin terus berusaha menghilang di tengah keramaian. Dia sempat menyempil di balik sebuah rak baju yang penuh dengan gaun malam. Nafasnya terengah-engah. Lagi-lagi, jika kuntilanak bisa bernafas, aman, pikirnya. Tapi dia lupa satu hal. Rambut panjangnya yang super menjuntai ke bawah melewati rak dan terlihat jelas oleh Satpam 2 yang sedang mencari-cari. "Ketemu! Sini kamu!" teriak Satpam 2 dengan nada kemenangan. Dia langsung menerjang ke arah rak baju, siap menangkap sesuatu di baliknya. Mimin terkesiap. Dia tahu, kali ini dia benar-benar terkepung. Dia sudah pasrah. Malam minggunya di Singapura yang seharusnya berakhir dengan belanja batik kini terancam berakhir di kantor keamanan mall, mungkin dengan diinterogasi oleh polisi halus atau semacam itu. Pikirannya melayang, membayangkan dirinya duduk di kursi kantor. Ditanya, "Kenapa Anda melayang-layang di mall? Apa motif Anda mengganggu pengunjung?" Sungguh skenario yang memalukan bagi seekor kuntilanak. Tepat saat Satpam 2 sudah hampir meraih badan Mimin yang samar-samar, sebuah suara keras tiba-tiba menginterupsi semuanya. Bukan suara teriakan satpam, bukan juga suara jeritan pengunjung, melainkan suara bel kasir yang berbunyi sangat nyaring, diikuti dengan suara seorang wanita yang mengamuk dengan histeris dari arah kasir utama. Ting, ting, ting. Suara bel itu berulang-ulang, menarik perhatian semua orang di area flash sale, termasuk para satpam yang sedang mengejar Mimin. Ini adalah masalah yang lebih nyata bagi mereka. Seorang pelanggan VIP yang mengamuk bisa jadi masalah besar bagi reputasi mall. Dengan sigap, kedua satpam itu langsung berbalik arah, berlari ke arah kasir, mencoba menenangkan ibu-ibu yang sedang murka. Mimin yang tadinya sudah pasrah melihat celah ini sebagai kesempatan emas. "Yes, distraction," serunya dalam hati. Tanpa buang waktu, dia langsung memanfaatkan momen itu. Dengan sisa tenaganya, Mimin ngesot secepat kilat. Kali ini, dia tidak lagi bersembunyi. Dia punya ide baru. Matanya yang tajam, meski tak terlihat, menangkap sebuah pemandangan menarik di meja kasir yang kosam.
beberapa langkah dari keributan. Ada tumpukan voucher diskon berbagai nominal yang sepertinya belum diambil oleh para pelanggan. Voucher-voucher itu berserakan, menunggu untuk diambil pemiliknya. Mimin melihatnya sebagai sebuah tanda, sebuah misi baru. Tanpa beragu, Mimin meluncur ke arah meja kasir itu. Dia sedikit menunduk, atau lebih tepatnya, merendahkan posisinya lebih dari biasanya untuk bisa mencapai tumpukan voucher. Dengan tangannya, dia menyambar beberapa lembar voucher itu. Anehnya, saat voucher-voucher itu nempel di badannya yang transparan, Mimin merasakan sensasi aneh. Seperti ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Ngesotnya jadi lebih cepat, lebih ringan. Bahkan, dia merasa bisa sedikit memanipulasi keberadaannya. Seolah dia bisa menghilang sebentar-sebentar di antara keramaian, membuat orang-orang berkedip dua kali karena merasa ada bayangan yang lewat tapi tak bisa ditangkap mata. Ini adalah kekuatan baru yang tak terduga. Kekuatan yang didapat dari voucher diskon. Mimi tidak peduli dari mana kekuatan itu berasal. Yang penting, dia bisa kabur. Dia terus ngesot, meluncur melewati kerumunan, menembus pintu putar mal dan akhirnya berhasil keluar dari gedung penyangkal langit itu. Nafasnya lega. Dia selamat. Dan yang lebih penting, dia berhasil membawa pulang harta karunnya. Suara riuh di area kasir masih berlanjut, bahkan semakin memanas. Ibu sosialita yang tadi mengamuk karena free gift-nya hilang entah kemana, kini semakin menjadi-jadi. Ia menggebrak meja kasir dengan tas Hermes-nya yang harganya mungkin bisa buat beli 1 unit rumah subsidi di pinggir Jakarta. Saya ini sudah berlangganan di sini bertahun-tahun, dari zamannya diskon basi pakai kupon fisik, sampai sekarang pakai aplikasi. Ini penghinaan namanya. Saya mau bicara sama manajernya, sekarang juga. Teriaknya, suaranya melengking tinggi, menusuk telinga siapapun yang berada di dekatnya. Keributan yang diciptakan oleh ibu ini sukses menjadi tontonan utama di Mall Orchard Road malam itu. Para pengunjung yang tadinya kabur ketakutan karena Mimin, kini berbalik arah, penasaran dengan drama yang lebih manusiawi ini. Mereka bergerombol, merekam kejadian itu dengan ponsel masing-masing, siap untuk menjadi konten viral di media sosial. Para satpam yang tadinya fokus mengejar Mimin, kini bergegas menuju sumber keributan yang lebih mendesak. Bagi mereka, kemarahan seorang pelanggan VIP adalah ancaman yang jauh lebih nyata daripada penampakan kuntilanak yang masih samar-samar. Reputasi mall bisa hancur gara-gara satu postingan bad review di internet. "Mohon tenang Bu, kami akan panggilkan manajer. Mohon jangan membuat keributan di sini," bujuk salah seorang satpam dengan wajah pucat pasi. Satpam lainnya sibuk menelpon, melaporkan situasi genting ini. Melihat semua perhatian teralih, Mimin tahu ini adalah kesempatannya. Sebuah celah persempurna untuk kabur dari kejaran yang memalukan. Dalam hati, Mimin nyaris bersorak kegirangan. "Yes, distraction! Makasih Bu, semoga rezeki Ibu ngalir terus sampai 7 turunan." Tanpa membuang sedetik pun, Mimin langsung memanfaatkan momen emas ini. Dengan sisa tenaga yang ada dan mungkin sedikit tambahan energi dari rasa lega, Mimin ngesot secepat kilat. Kali ini, ia tidak lagi menyelinap atau bersembunyi. Ia punya rencana lain. Sebuah ide yang tiba-tiba muncul di otaknya yang tak berwujud. Matanya yang tajam, meski tak terlihat oleh mata biasa, menangkap pemandangan menarik di meja kasir yang kosong beberapa langkah dari pusat keributan ibu-ibu tadi. Sebuah meja yang ditinggalkan kasir karena panik, penuh dengan tumpukan voucher diskon berbagai nominal. Ada yang $10, $20, bahkan ada yang $50 Singapura. Voucher-voucher itu berserakan begitu saja, menunggu untuk diambil pemiliknya. Mimin melihatnya sebagai sebuah tanda, sebuah misi baru. Mengapa harus kabur dengan tangan kosong jika bisa membawa harta karun ini? Tanpa ragu, Mimin meluncur ke arah meja kasir itu. Ia sedikit menunduk, atau lebih tepatnya merendahkan posisinya lebih dari biasanya, agar bisa mencapai tumpukan voucher. Dengan tangannya yang semi-transparan, ia menyambar beberapa lembar voucher itu. Rasanya seperti menyentuh kertas biasa, tapi ada sensasi aneh. Dan yang lebih aneh lagi, saat voucher-voucher itu menempel di badannya yang transparan, Mimin merasakan sesuatu yang luar biasa. Seperti ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Ngesotnya jadi lebih cepat, lebih ringan, ia tidak lagi terengah-engah. Bahkan, Mimin merasa bisa sedikit memanipulasi keberadaannya, seolah ia bisa menghilang sebentar-sebentar di antara keramaian,
membuat orang-orang yang tak sengaja berpapasan dengannya berkedip 2 kali karena merasa ada bayangan yang lewat tapi tak bisa ditangkap mata. Ini adalah kekuatan baru yang tak terduga. Sebuah upgrade kemampuan supranatural yang didapat dari voucher diskon. Mimin bahkan tak sempat memikirkan logikanya. Yang penting, ia bisa kabur dan ia punya oleh-oleh berharga. Mimin terus ngesot, meluncur melewati kerumunan orang yang masih sibuk merekam drama di kasir. Dengan mudahnya ia melewati pintu putar mall yang otomatis terbuka dan akhirnya berhasil keluar dari gedung pencakar langit itu. Nafasnya lega. Udara malam Singapura yang sejuk menerpa wajahnya dan ia merasa bebas. Ia selamat dari kejaran satpam dan yang lebih penting, ia berhasil membawa pulang harta karunnya. Di seberang jalan, di bawah rindangnya pohon beringin tua yang entah bagaimana bisa tumbuh di tengah kota modern itu, mungkin pohon beringin itu juga nyasar seperti dirinya. Mimin kembali ke wujudnya yang agak lebih padat. Ia senyum-senyum sendiri sambil mengamati tumpukan voucher diskon yang masih ia pegang. Ada voucher diskon untuk restoran bintang 5, ada voucher untuk spa mewah, bahkan ada voucher untuk salon kecantikan. Lumayan lah, gak jadi beli batik, tapi dapat voucher diskon buat spa. Lain kali kesini lagi siapa tahu ada flash sale kain kafan dengan motif kekinian, gumamnya. Cekikikannya terdengar lebih gembira dari biasanya. Perjalanan Mimin ke Singapura yang awalnya diniatkan untuk berbelanja, kini berakhir dengan cara yang tak terduga. Ia tidak berhasil mendapatkan kain batik baru, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Pengalaman baru dan tentu saja voucher-voucher diskon yang mungkin akan berguna di masa depan. Ia juga menemukan kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan yang entah mengapa terhubung dengan voucher diskon. Sebuah misteri kecil yang patut diselidiki di kemudian hari. Malam itu, beberapa jam setelah Mimin meninggalkan mall, cerita-cerita aneh mulai beredar. Beberapa pengunjung yang tadinya berada di area flash sale bersumpah melihat bayangan hitam melayang rendah, tapi kemudian tiba-tiba menghilang. Seorang turis cowok yang asik main HP mengaku tiba-tiba ada selembar voucher diskon makanan di tangannya, padahal tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Dia merinding tapi juga penasaran. Ini urban legend baru di Singapura nih, celetuknya pada teman-temannya. Dan begitulah, malam minggu Mimin di Singapura berakhir dengan kejutan yang tak terduga. Bukannya nakutin orang dan membuat keributan, ia malah meninggalkan jejak misteri dan kebaikan kecil yang bikin penasaran. Siapa tangka, kuntilanak yang ngesot di mall itu justru menjadi topik pembicaraan hangat. Dan mungkin asal-usul dari sebuah kisah horor komedi yang akan diceritakan dari mulut ke mulut di Singapura, bahkan sampai ke Indonesia. Mimin, si kuntilanak pencari diskon mungkin baru saja memulai petualangan baru yang lebih gila di dunia manusia. Dan siapa tahu, ia akan kembali lagi ke Orchard Road mencari flash sale kain kafan edisi terbatas. Atau mungkin sekedar mencari kopi kekinian yang sedang hits. Terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan khawatir, meskipun ceritanya bikin bulu kuduk berdiri, aku akan selalu berusaha menyajikan konten horor yang seru dan berkualitas buat kalian. Jadi, jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah pengalaman horor kalian sendiri, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kadang misteri itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.